Ada dua hal yang menarik untuk saya bahas di video ini. Yang pertama tentang dilaporkannya Saudara Tio Ardianto oleh beberapa pengacara kondang ya. Tentang apa, Bang? Tentang mungkin terkait keberanian seorang Tio untuk mengkritik Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Nah, mungkin yang dilaporkannya ini bukan karena kritikannya mungkin ya, karena ada unsur-unsur udah bukan mengkritik lagi ya. Itu mungkin ya. Nah, ini pembahasan kedua adalah terkait Roy Suryo dan Dokter Tipa yang diciduk Jumat tadi pagi. Terkait tentang ya ijazah palsu Pak Jokowi ya. Sebenarnya kan berita Roy Suryo mengkritik, membahas ya kekeh gitu kan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Udah berapa tahun ke belakang kan gitu ya. Nah, mungkin ini sekarang endingnya ya. Beliau tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi mungkin palsu ya. Jadi kita berputar di situ ya. Heran gitu kita ya kan, mestinya negara lain mah udah memikirkan teknologi, kemajuan negara ya, tentang ini tentang itulah, kita masih ngomongin ijazah palsu ya. Itu kan ya, kita sebagai masyarakat Indonesia ya merasa miris aja gitu. Kenapa sih orang-orang pintar itu, orang-orang hebat ya menurut mereka gitu, kenapa sih tidak memikirkan hal yang sekiranya bermanfaat untuk negara ya gitu. Nah, kita kembali untuk masalah Tio Ardianto, anak muda mahasiswa yang tadinya kita berpikir berani untuk menyuarakan, berani untuk mengkritik pemerintah ya. Tapi saya melihat makin kesini itu bukan mengkritik ya, tapi kok lebih ada bahasa-bahasa yang sekira-kiranya tidak pantas untuk diucapkan gitu loh. Kalau saya melihat seperti itu ya, bagi rekan-rekan pengacara kondang melaporkan Saudara Tio itu agak ya pikir saya mungkin mereka dorongan sebagai orang yang ngerti hukum ini udah nggak pantas nih gitu, kita tonton, kita simak di sosial media atau di TV ya, karena Pak Presiden itu apapun ceritanya beliau adalah kepala negara ya, tidak boleh dihina dan sebagainya ya. Saya pun sama, banyak program pemerintah Pak Prabowo yang saya kritik ya. Saya kritik itu program atau pernyataan beliau yang sekira-kiranya bagi kita itu janggal, atau perkataan beliau yang sekira-kiranya itu membuat lucu. Nah, itu mungkin saya selalu mengkritik di situ. Tapi kalau misalkan larinya ke menghina, body shaming ya janganlah. Bagi teman-teman jangan ya kalau hal-hal itu dilakukan ya. Kita mengkritik biar pemerintah ini lebih baik. Saya sering mengkritik MBG, mengkritik Koperasi Desa Merah Putih ya. MBG saya kritik itu adalah sebuah statement kepala BGN atau apa yang menggelitik kita ya, atau misalkan programnya yang membuat kita itu tertarik untuk mengomentari gitu. Sama juga Koperasi Desa Merah Putih yang beredar di sosial media kan, posisi gedung Koperasi Merah Putih ada yang di tengah hutan, di tengah sawah, di tengah perkebunan, jauh dari penduduk. Nah, itu kan menarik untuk kita kritiki, bener gak? Bukan kita sentimen ke pemerintah gitu, karena kita ingin program yang bagus ini dikerjakan, dijalankan sesuai apa yang kita harapkan. Jangan dijadikan bancakan untuk korupsi. Bener Bang ada korupsi? Ya buktinya BGN, MBG ada kan tersangkanya, seperti itu loh teman-teman.
Nah, kita kembali lagi untuk masalah Tio Ardianto ya yang dilaporkan oleh beberapa pengacara. Kita mirisnya gini. Sebagai masyarakat Indonesia boleh kita mengkritik ya. Mengkritik itu mengkritik kebijakan ya, mengkritik program ya, mengkritik hal-hal yang sifatnya itu kita kritik ada sebuah perbaikan dari pemerintah. Benar nggak? Gitu. Terus untuk Roy Suryo ya, siapa yang menuai itu yang menghasilkan panen ya, gitu dengan Dokter Tipa. Pasti teman-teman yang menonton video ini kebanyakan mengatakan puas loh gitu kan ya, karena kita udah jenuh, udah bosan lihat tontonan video-video mereka gitu kan, yang selalu mencari kesalahan Pak Jokowi tentang ijazahnya. Saya sih gini ya, itu kan kalau ijazah menurut saya itu kan dokumen pribadi ya. Kok mereka bisa mengatakan bahwa itu adalah palsu, dasarnya dari mana dan sebagainya ya. Kita saksikan nanti di persidangan Pak Jokowi pasti akan menunjukkan ijazah aslinya, dan permasalahan ini semoga hilang ya.